Antisipasi penyebaran COVID-19, Polres Metro Jakarta Pusat disinfeksi stasiun Tanah Abang. 6 dari 31 pelaku yang mengambil paksa jenazah di Makassar dinyatakan positif COVID-19. Isak tangis warnai persemayaman satu keluarga yang tewas dalam kebakaran di Tangerang, Banten. Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia kembali mencatatkan penambahan rekor kasus COVID-19 tertinggi dalam sehari. Hari ini terdapat penambahan 1.241 pasien positif COVID-19, di mana yang tertinggi berada di Jawa Timur. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada hari ketiga di masa PSBB transisi ini, stasiun Manggarai sempat ramai penumpang KRL sejak sore hari. Meski demikian, situasi di stasiun Manggarai masih kondusif. Hingga malam ini stasiun Manggarai sempat ramai oleh penumpang KRL. Selain itu, tidak ada penumpukan penumpang seperti yang kerap terjadi di jam-jam sibuk. Sementara untuk protokol kesehatan, sebagian besar penumpang sudah menerapkan protokol yang dianjurkan pemerintah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Revika Sibarani yang berada di stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, selamat malam Revika, bagaimana situasi terkini di stasiun Manggarai? Ya, Mirva dan pemirsa, hari ketiga karyawan kembali aktif bekerja di masa PSBB transisi ini. Pantauan kami di salah satu transportasi umum yakni KRL, tepatnya pada stasiun Manggarai, Jakarta Selatan yang menjadi pusat transit berbagai jurusan KRL. Ini sejak sore tadi sudah mulai diramaikan oleh penumpang, di mana keramaian terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pada jam pulang kerja, di mana pantauan kami keramaian sudah mulai terlihat dari jam 4 sore hingga jam 7 malam tadi. Namun dapat kami informasikan keramaian yang terjadi ini tidak sampai menyebabkan adanya penumpukan atau kepadatan penumpang seperti yang biasanya kita lihat pada stasiun Manggarai. Bisa kami informasikan, hal ini pun dapat disebabkan yakni karyawan yang bekerja di kantor ini masih 50%, sehingga 50%-nya ini masih bekerja dari rumah. Dan dapat kami informasikan untuk situasi di malam hari ini, memang untuk hilir dari kereta yang masuk maupun yang meninggalkan stasiun Manggarai sudah terbilang sedikit, begitupun dengan jumlah penumpang yang menunggu di dalam stasiun Manggarai ini. Karena memang berdasarkan data yang kami peroleh, untuk kereta terakhir dari stasiun Manggarai ini ada pada pukul 21.53 yang menuju ke stasiun Bekasi. Dapat kami informasikan di masa PSBB transisi ini terjadi kenaikan jumlah penumpang yang diangkut dalam satu rangkaian kereta. Jika sebelumnya pada masa PSBB sebelumnya ini penumpang yang dapat diangkut dalam satu rangkaian kereta hanyalah sebesar 35%, saat ini sudah naik menjadi 45%, atau satu rangkaian kereta hanya dapat menampung sebanyak 74 orang penumpang. Kemudian terkait protokol kesehatan sendiri, kami dapat informasikan hampir seluruh penumpang KRL ini sudah menerapkan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, di mana pantauan kami sejak sore tadi ini penumpang seluruhnya sudah menggunakan masker. Karena memang petugas yang berjaga ini juga cukup tegas ketika ada salah seorang penumpang yang tidak menggunakan masker, ini dengan cekatan petugas langsung menegur untuk kembali dapat menggunakan maskernya. Kemudian untuk physical distancing sendiri, kami juga melihat kesadaran masyarakat dalam hal ini adalah penumpang ini sudah mulai terlihat, di mana saat menunggu kereta di peron maupun saat berada di dalam kereta sudah terlihat untuk menjaga jarak dengan penumpang lainnya. Mirva. Ya, baik. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan langsung Anda dari stasiun Manggarai. Dan pemirsa, hari ini kondisi stasiun Manggarai sebelumnya masih ramai. Sebagian besar penumpang telah mentaati aturan dan protokol kesehatan. Suasana stasiun Manggarai Rabu pagi ramai oleh penumpang yang berdiri di peron yang dilintasi KRL tujuan Bogor, Depok, Bekasi, dan sebaliknya.
Meski ramai, namun situasi terpantau kondusif. Rata-rata penumpang sudah menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker serta menjaga jarak dengan penumpang lain. Sementara itu, pihak KCL memutuskan tetap menerapkan pembatasan kapasitas penumpang KRL sebanyak 40% selama masa PSBB transisi di DKI Jakarta. Hal itu untuk menjaga tetap terpenuhinya protokol kesehatan di dalam KRL. Dari Jakarta, Luis Ayu, Masturi, dan Enggar, iNews melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi penyebaran COVID-19 di transportasi publik, Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat melakukan disinfeksi stasiun Tanah Abang. Disinfeksi digelar siang tadi saat stasiun sepi penumpang. Polres Metro Jakarta Pusat melakukan disinfeksi di sejumlah ruas di stasiun Tanah Abang. Disinfeksi ini sengaja digelar menyusul kembali meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi kereta rel listrik di masa PSBB transisi. Membersihkan, dekontaminasi dari virus atau bakteri yang ada di sekitar kita. Ini perlu kita lakukan karena memang aktivitas khususnya yang ada di stasiun ini cukup tinggi. Kemarin dari mulai dibukanya transisi dari PSBB ini cukup ramai. Selain disinfeksi, Kapolres juga melakukan patroli kedisiplinan di area stasiun. Sepanjang pengawasan ketat dilakukan, Kapolres memastikan jika seluruh penumpang telah mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Cegah penyebaran COVID-19 di kawasan perniagaan, Pusat Perbelanjaan Senen Jaya pagi tadi disemprot cairan disinfektan. Setiap pedagang dan pembeli nantinya wajib menerapkan protokol kesehatan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyemprot cairan disinfektan di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya, Jakarta Pusat pagi tadi. Dengan menggunakan alat pelindung diri, petugas menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut gedung, mulai dari halaman luar, eskalator, hingga seluruh dinding kios. Mengacu pada instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang percepatan penanggulangan COVID-19, maka penyemprotan dilakukan secara rutin dan menyeluruh di ibu kota. Jadi memang ini bagian daripada program kami melaksanakan disinfektan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendapat tugas melaksanakan disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat peribadatan. Nah, ini bagian dari kerjasama kami dengan PD Pasar Jaya berkaitan dengan menyemprot disinfektan untuk PD pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta di bawah naungan PD Pasar Jaya. Selama pengoperasian kembali Pusat Perbelanjaan Senen Jaya, PD Pasar Jaya akan menerapkan protokol kesehatan dengan memeriksa suhu tubuh bagi pedagang dan pengunjung, serta membatasi jumlah pengunjung setiap harinya. Prinsipnya kami dari Direksi Perumda Pasar Jaya ingin memberikan pesan gitu ya kepada masyarakat secara umum bahwa silakan berangsur-angsur untuk berbelanja di pasar-pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya. Kami memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saat ini sejumlah pedagang mulai kembali membuka kios dagangannya. Diperkirakan seluruh kios akan buka secara bertahap mengingat adanya pembatasan jumlah pengunjung. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang dibukanya kembali Pasar Tanah Abang pada 15 Juni mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil genap. Langkah tersebut untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sejumlah pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dihukum push up. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan sistem ganjil genap berdasarkan nomor toko yang berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang pada 15 Juni mendatang. Hal itu adalah upaya dari penerapan protokol kesehatan di masa PSBB transisi.
Namun meski baru akan dibuka pekan depan, sejumlah lapak dan kios masih berjualan bebas. Sejumlah petugas masih berjaga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sejumlah pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dikenai sanksi push-up. Selain itu, petugas juga memeriksa suhu tubuh para pengunjung secara acak dan mengimbau agar menggunakan masker dengan benar dan tetap menjaga jarak aman saat berbelanja. Di masa PSBB transisi saat ini, aktivitas Pasar Kebayoran Lama masih ramai seperti biasa dan padat pengunjung. Petugas yang ada di lokasi tetap berjaga dan terus mengatur warga yang beraktivitas di sekitar pasar untuk mengikuti protokol kesehatan. Di pasar tradisional Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, salah 9 pedagang dinyatakan positif COVID-19 hasil swab test, pengelola pasar kini telah menutup 9 kios. Pihak pengelola juga meminta pengunjung dan pedagang untuk menaati protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, serta menjaga jarak aman. Pekan lalu, 180 pedagang pasar Serdang, Kemayoran mengikuti rapid dan swab test. 9 pedagang yang positif COVID-19 kini dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sembilan warga Kenari, Jakarta yang positif COVID-19 dijemput petugas penanganan COVID-19. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.